Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Vina Apriani sebagai moderator pada tugas ujian TK semester untuk mata kuliah studi kelayakan usaha. Anggota kelompok saya yaitu Dewa sebagai penulis makalah, Vina Apriani sebagai moderator pada presentasi kali ini, Eusebio Igrofori Pardosi sebagai pembuat PPT. Kemudian langsung aja kita masuk pada latar belakang strategi ekspansi internasional. Makanan ringan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gaya hidup modern saat ini. Salah satu makanan yang sedang populer di berbagai kalangan adalah dimsum. Makanan khas kecil Tiongkok ini merupakan salah satu makanan yang banyak disukai oleh masyarakat Indonesia. Dimsum telah berhasil menarik perhatian konsumen karena variasinya yang beragam, cita rasa yang lezat, serta penyajiannya yang praktis dan menarik. Melihat tren ini, Arum Dimsum hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan juga Arum Dimsum di sini tidak hanya menjual dimsum saja, tetapi juga ada varian dimsum seperti siomay, kakao, dan pangsit yang cocok untuk dinikmati. Kemudian tujuan dari makalah ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester dan juga untuk dapat menganalisis potensi dan kelayakan usaha dalam bisnis Arum Dimsum ini. Dan makalah ini juga bertujuan untuk mengevaluasi apakah Arum Dimsum layak untuk berkembang secara komersial dan dapat bersaing di makanan ringan yang kompetitif ini. Pada analisis ini juga terdapat metode, yaitu yang pertama ada metode wawancara. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang relevan seperti pelaku usaha sejenis, calon konsumen, dan ahli di bidang kuliner. Tujuan dari metode wawancara ini untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai kebutuhan pasar, perilaku konsumen, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan bisnis makanan. Kemudian yang kedua ada metode observasi. Dilakukan secara langsung kondisi pasar dan perilaku konsumen di lokasi potensial untuk menjalankan usaha Arum Dimsum ini. Dengan metode pengamatan yang dilakukan terhadap kegiatan bisnis serupa, kebiasaan konsumen, serta tren penjualan dimsum di berbagai tempat. Kemudian kita masuk pada aspek pasar. Target pasar Arum Dimsum ini adalah mahasiswa, dosen dan staf, dan pengunjung kampus, serta masyarakat sekitar. Karena keberadaan Arum Dimsum ini area kampus, maka target utama dari Arum Dimsum ini adalah mahasiswa, karena banyaknya mahasiswa yang cenderung mencari makanan praktis, terjangkau, dan pastinya lezat. Kemudian yang kedua ada dosen dan staf. Dosen dan staf juga merupakan segmen pasar yang penting. Mereka cenderung mencari makanan untuk di sela-sela waktu kerja. Kemudian yang ketiga ada pengunjung kampus dan masyarakat sekitar. Walaupun tempatnya di daerah kampus, tetapi juga Arum Dimsum dapat menjangkau masyarakat umum yang sering beraktivitas di area di sekitar kampus, baik untuk keperluan bisnis, pendidikan, maupun rekreasi. Kemudian ada analisis persaingan. Walaupun Arum Dimsum adalah penjual dimsum pertama di Universitas Jambi, Arum Dimsum juga memiliki pesaing lain, baik dari produk serupa maupun dari kategori makanan ringan lainnya yang dapat bersaing dalam hal harga, kualitas, atau preferensi konsumen. Kemudian ada kesimpulan aspek pasar. Yang pertama ada permintaan yang stabil dengan rata-rata penjualan 100 pieces per hari. Arum Dimsum telah menunjukkan bahwa terdapat permintaan yang stabil untuk produk dimsum di kalangan mahasiswa, dosen, dan staf kampus. Total permintaan bulanan yang diproyeksikan mencapai 3.000 pieces per bulan ini menunjukkan bahwa ada pasar yang cukup besar yang dapat dijangkau. Kemudian yang kedua ada pionir pasar. Sebagai penjual dimsum pertama di Universitas Jambi, Arum Dimsum memiliki keunggulan kompetitif yang dapat dimanfaatkan untuk membangun brand dan loyalitas konsumen. Yang ketiga ada segmentasi pasar yang jelas. Dengan target pasar mahasiswa, staf dosen, dan masyarakat di luar kampus, sangat jelas makan makanan yang praktis dan juga lezat. Dengan memahami karakteristik dan preferensi konsumen,
Arum Dimsum dapat menyesuaikan penawaran produknya untuk memenuhi harapan pelanggan. Yang keempat, ada risiko persaingan. Meskipun belum ada persaingan secara langsung dalam kategori dimsum, analisis persaingan menunjukkan bahwa potensi munculnya pesaing baru selalu ada. Oleh karena itu, penting bagi Arum Dimsum untuk terus berinovasi dalam produknya. Yang kelima, ada peluang pengembangan. Arum Dimsum dapat memperkuat posisi pasarnya seperti pengembangan menu baru dan strategi pemasaran yang kreatif dapat menarik konsumen dan meningkatkan volume penjualan. Target pasar dari Arum Dimsum ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama ada usia, mahasiswa yang berusia antara 18 hingga 25 tahun. Kemudian ada dosen dan staf yang berusia mulai dari 26 hingga 50 tahun. Yang kedua ada lokasi, lingkungan kampus. Fokus utama ada pada konsumen yang ada di dalam kampus Universitas Jambi. Yang kedua ada masyarakat sekitar. Masyarakat yang tinggal atau bekerja di sekitar kampus juga menjadi target pasar. Yang ketiga ada status ekonomi. Mahasiswa sendiri juga memiliki anggaran terbatas untuk makanan, sehingga Arum Dimsum di sini menawarkan dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu 2.000 per pieces. Selanjutnya ada dosen dan staf. Meskipun memiliki daya yang lebih tinggi, tetapi juga mereka menghargai makanan berkualitas yang tidak terlalu mahal dan juga praktis. Yang keempat ada minat dan preferensi. Poin yang pertama, penggemar makanan praktis. Makanan dimsum ini sangat cocok untuk orang yang mencari makanan cepat saji dengan cita rasa yang enak. Poin yang kedua, yaitu pencinta kuliner. Konsumen tertarik mencoba makanan baru dan juga unik. Untuk strategi pemasaran, di sini kami mengambil 5 poin. Poin yang pertama adalah strategi branding, meliputi identitas merek dan pengalaman pelanggan. Yang kedua, ada saluran distribusi. Di sini yang dimaksud ini ada online dan juga offline. Kemudian metode yang ketiga adalah metode penjualan. Di sini penjualan yang dimaksud penjualan langsung dan penjualan secara online. Yang keempat ada promosi, yaitu dengan media sosial, diskon untuk pelanggan tetap dan juga event-event khusus. Kemudian ada strategi harga, penetapan harga terjangkau dan juga memberikan paket promo. Masuk kepada proses produksi. Yang pertama, pengadaan bahan baku. Bahan baku di sini yang dipakai yaitu seperti tepung terigu, daging, sayuran, bumbu. Diperoleh dari pemasok yang terpercaya. Kemudian yang kedua ada persiapan bahan baku. Setelah menerima bahan baku, langkah pertama adalah memeriksa kualitas kesegaran bahan. Bahan-bahan kemudian dicuci, dipotong, dan disiapkan untuk proses memasak. Yang ketiga ada proses memasak, meliputi pengolahan bahan menjadi adonan, pengisian, dan pembentukan. Dimsum juga dimasak melalui metode seperti dikukus dan digoreng untuk mencapai cita rasa yang diinginkan. Keempat ada pengepakan. Setelah dimsum matang, produk akan dikemas ke dalam kemasan mika atau cup. Kemasan ini tidak hanya menjaga kebersihan dan kesegaran produk, tapi juga memberikan tampilan yang menarik bagi konsumen. Yang keempat ada penyimpanan. Produk yang telah dikemas disimpan dalam suhu yang sesuai untuk menjaga kualitasnya sebelum didistribusikan, untuk mencegah kerusakan atau penurunan kualitas produk. Yang keenam ada distribusi. Setelah proses 5 ini telah dijalankan, kemudian masuk kepada distribusi kepada konsumen melalui saluran penjualan, baik secara langsung di gerai maupun melalui platform online. Kemudian masuk pada analisis aspek teknis. Di sini ada 2 kolom, yaitu jenis biaya dan juga lokasi. Lokasi yang diambil adalah Mendalo dan juga Kota Jambi. Untuk bahan bakunya sendiri, untuk di daerah Mendalo, harga yang ditetapkan adalah 394.000, sedangkan di Kota Jambi mencapai 430.000. Kedua ada bahan bakar dan tenaga listrik.
Untuk lokasi Mendalo dan juga Kota Jambi ini memiliki kesamaan, yaitu 85.000. Biaya-biaya operasi seperti tenaga kerja di Mendalo dan Kota Jambi memiliki perbedaan 200.000, yaitu untuk Mendalo sendiri 800.000 dan Kota Jambi 1 juta rupiah. Biaya lainnya seperti pajak untuk di Mendalo juta rupiah dan untuk di Kota Jambi itu mencapai 15 juta rupiah. Biaya penjualan untuk di Mendalo 400.000 dan juga untuk di Kota Jambi 800.000. Jumlah antara dua lokasi ini untuk di Mendalo yaitu 11.679.000, sedangkan di Kota Jambi itu mencapai 17.315.000. Untuk kesimpulan pada aspek teknis dan operasional, secara biaya-biaya yang dikeluarkan untuk usaha yang berlokasi di Mendalo lebih minim budget dibandingkan di Kota Jambi. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk usaha di Mendalo lebih minim budget di bagian biaya pajak atau sewa, sedangkan di Kota Jambi lebih mahal. Kesimpulan aspek teknis dan operasional merupakan ringkasan dari semua elemen yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha. Aspek ini mencakup proses produksi, penggunaan teknologi, manajemen sumber daya, serta sistem distribusi yang ditetapkan dalam usaha. Dalam konsep Arundims, kesimpulan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana usaha ini beroperasi untuk memenuhi kebutuhan pasar dan mencapai tujuan bisnis. Kesimpulannya, Arumdimsum hadir sebagai jawaban terhadap meningkatnya permintaan makanan ringan berkualitas di kalangan mahasiswa dan juga staf Universitas Jambi, dengan menawarkan dimsum yang bervariasi dan juga inovasi dari Arumdimsum ini memanfaatkan tren konsumen yang mencari makan praktis dan terjangkau. Selain fokus pada cita rasa, Arumdimsum juga mengutamakan standar kebersihan dan kesehatan dalam proses produksi. Melalui strategi inovatif dan pengelolaan yang profesional, Arumdimsum berambisi untuk menjadi pemimpin dalam industri kuliner, khususnya makanan ringan di Indonesia. Dengan potensi pasar yang besar dan komitmen terhadap kualitas, Arumdimsum optimis untuk berkembang dan menjangkau lebih banyak pelanggan di masa depan. Demikian presentasi pada kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangan dan juga kesalahan pada presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.